Oke, Noni selalu nemani ya. Tema kita masih buah-buahan ya, saudara ya. Ini agama buah dada dan buah zakar ya. Sebab iya, kalau kamu tidak berbuah di dalam Tuhan Yesus, maka yang kamu punya cuma buah dada dan buah zakar, saudara. Serius, saudara. Aduh, kejang-kejang dah langsung. Gimana caranya menampilkan orang-orang kok bisa tampil lah? Ini supaya saya keluar terus tampil kok chatnya gimana ya? Supaya tampil chatnya. Salam kenal bang. Salam kenal, salam kenal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara. Luar biasa. Barak kenal juga lah ya. Luar biasa Tarakan. Selamat sore Nabiku. Selamat sore Yohanes. Luar biasa. Horas, apa Ra? Horas. Kasih tepuk tangan. Soras. Luar biasa. Ini ada yang bilang buah henol. Boleh buah henol. Ya, temanya serem, naik berahi. Kok naik berahi? Ini bukan naik berahi, ini buah zakar sama buah dada. Nggak usah berahi, kita juga punya. Cuman memang gara-gara buah zakar dan buah dada jadi birahi semua ya. Luar biasa. Tap-tap ya, Noni tap-tap. Oke, jadi saudara Salam pastor. Ya, sahat. Shalom. Shalom. Horas buat kita semuanya, ala kitanya yang ada. Luar biasa. Dari Jawa Timur ini, Horas. Allahnya orang Batak. Yesus namanya. Luar biasa. Suara saya lebih bening kan sekarang kan? Orang Batak ini. Bagus. Suaranya udah bagus. Nggak pecah kan? Pecah nggak? Jelas. Nggak pecah kan? Enggak. Udah jelas Nabi. Ya, soalnya udah saya setting. Suara Nabi 26 daripada 25. Wah, ya jelas. Gimana sih? Lebih ganteng. Oh ya jelas. Wajahnya kelihatan, yang 25 nggak pernah kelihatan wajahnya. Nggak ada yang sudi sih fotonya. Nggak ada yang sudi. Yang 26 penuh dengan kemuliaan Tuhan bang. Iya. Jangan pancing dulu, Nabi gubrak-gubrak. Pendinginan dulu, jangan dulu. Oke, nah sekarang saya mau kasih tausiah dulu ya. Nah, Nabi 26 kasih tausiah dulu. 5 menit aja, 5 menit nggak lama ya. Mungkin nggak nyampe 5 menit kali. Nanti setelah itu nanti asisten saya nih, Sanggam nih. Asisten saya Sanggam. Saudara, di dalam saya pernah membaca sebuah jurnal ya, jurnal psikologi, saudara ya, jurnal psikologi. Ternyata bagian otak kita yang membuat kita bisa memahami hal-hal agama ya, itu bersebelahan dengan bagian otak kita yang mengatur hal-hal tentang seksual, saudara. Nah, itu hanya dibatasi oleh membran yang amat sangat tipis membran yang amat tipis sehingga tidak kelihatan, dan suatu ketika membran itu bisa bocor dan bisa bercampur itu cairan otaknya, saudara. Nah, karena itu bagian otak yang urusan agama dengan seks itu ya, maka seringkali agama dan seks itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, orang tidak bisa membedakan agama dengan seks. Tapi itu natural, wajar. Bahkan ya, di semua agama selalu ada ritual seks dari zaman Adam ya sampai dengan hari ini. Kalau Anda lihat di zamannya raja-raja ada bukit-bukit pengorbanan, lalu selalu ditambahin apa? Pelacuran bakti. Bukit-bukit pengorbanan dan pelacuran bakti itu selalu ada di dalam satu tempat. Ya, semua agama ya selalu ceritanya seks, saudara. Ya, bahkan di dalam Islam sendiri, di dalam agama Buddha, Hindu, semua nggak jauh-jauh dari seks dan perselingkuhan. Serius, ya, seks dan perselingkuhannya. Dalam Alkitab sendiri, Alkitab orang Kristen dan Alkitab orang Yahudi,
ya sering menganalogikan, ya. Nah, inilah bedanya, saudara. Di dalam Alkitab Kristen dan Yahudi, seks itu adalah sebuah analogi, bukan sebuah ritual di dalam agama, tapi sebuah analogi bahwa hubungan Bapa, hubungan Sang Pencipta dengan umatnya adalah seperti hubungan suami istri. Makanya berkali-kali dibilang bahwa Israel itu telah melacurkan diri, tetap istriku Israel pergi melacur dan kuterima kembali, ya kan seperti itu kan. Hosea disuruh pergi kepada pelacur, ya, dan pelacur itu disuruh jadi istrinya. Kemudian pelacur itu pergi melacur lagi dan disuruh dikawini lagi, disuruh diterima lagi di rumahnya, saudara, bahkan punya anak. Kemudian di dalam perjanjian baru jelas di Efesus 5 ayat 32 bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya dilambangkan, dimetaforakan dengan hubungan suami istri. Ya. Itu jelas, saudara, ya. Namun buah yang dimaksud atau seks yang dimaksud atau proses pembuahan atau keintiman yang dimaksud adalah keintiman yang rohaniah, saudara. Nah, karena manusia tadi member ada namanya kamar bagian seks dengan kamar bagian agama dibatasi membran dan sering bercampur, sehingga manusia selalu mencampur adukan agama dengan seks, ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan memahami itu dan menganalogikan dengan itu. Hanya manusia yang korup langsung merujuk kepada seks yang seks itu, saudara. Sebentar ya. Oke, sini masih agak dingin ya, 5 derajat. Saya lupa bawa mantel saya, nanti tak cek. Nah, makanya nggak heran kalau di banyak agama Hindu dan Buddha sekalipun, saudara, ya, di surganya masih cerita seks, saudara, ya. Dewa langit itu masih isinya perselingkuhan. Itu contohnya ya mitologi Sung Gokong. Ini mitos ya, mitologi legenda Sung Gokong, ya. Dewa-dewa itu bisa berselingkuh, dewa saja bisa selingkuh. Gila ya, saudara, ya. Itu di dalam ajaran apapun. Nah, di dalam Islam juga sama. Di surga nanti kamu akan ngeseks, saudara. Oh lala, bebe. Jangan, saudara, ya. Makanya Anda lihat semua agama menceritakan di surga, ya, yang ngesekan, saudara. Jangan, saudara, ya. Dewa langit itu kan, dewa langit yang diganggu sama Sung Gokong itu kan selingkuh, saudara, bisa selingkuh, ya kan, dan sebagainya macam ya. Erlang itu, pokoknya isinya seks, saudara. Ada perselingkuhan para dewi yang mau jadi siluman, ya kan, karena selingkuh jadi siluman dan sebagainya macam. Di Islam juga sama, nanti kamu mati akan ketemu sama, yaitu tadi seks. Sedangkan Yesus berkata apa, saudara? Kamu sesat, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Kenapa, saudara? Karena hormonnya sudah beda. Surga yang dibayangkan oleh semua agama adalah surga yang jasmania. Surga yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus adalah surga yang rohania. Sebab semua yang jasmania itu sifatnya fana. Makanya walaupun Sang Buddha adalah yang penuh dengan cinta, ada 2 jenis pahala di dalam Buddha. Satu, kamu akan berinkarnasi sampai jadi dewa, ya. Yang kedua, kamu akan pergi kepada kehampaan. Serius, saudara, ya. Kamu akan pergi kepada kehampaan di dalam Buddha. Semuanya hanya kesia-siaan, kata Buddha kan. Makanya hanya kehampaan, kosong, ya. Tetapi di dalam Kristen kamu akan pergi kepada surga, di mana ada damai, di mana ada cinta yang melimpah. Dan cinta itu di surga kita ngapain, Pak, nanti, Pak? Cinta itu selalu berkarya, ya, selalu poiesen, ya, selalu poieyo atau selalu bara, ya. Di surga itu selalu ada penciptaan yang baru, saudara. Selalu ada karya-karya yang baru, karya dari cinta, mengelola, memanage, dari mulai memikirkan yang baik, menciptakan yang baik, dari ide berkarya dan merawat
semuanya cinta, saudara. Makanya di surga itu indah sekali. Itu adalah sebuah pujian harmoni, ya, bukan main musik terus tiap hari nyanyi haleluya, bukan, saudara. Karena alam semesta itu Anda lihat burung-burung menyanyi dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Itu pun sebuah pujian. Semua karya yang diciptakan dengan cinta itu akan memuji penciptanya. Siapakah pencipta? Sang cinta itulah pencipta, saudara. Tetapi kalau kamu punya agama, kamu mengaku punya Tuhan, tapi kamu tidak punya cinta, maka yang ada cuma tinggal padamu adalah buah zakar dan buah dada. Makanya nggak heran agamamu atau imanmu atau kehidupan agamamu isinya perselingkuhan. Isinya, coba lihat ya, Anda orang-orang yang suka ribut dogma itu ya, dari zaman gereja tahun 300-an, yang gegeran masalah dogma dan ruwet-ruwet itu isinya perselingkuhan, saudara. Bishop-bishop yang katanya selibat itu punya anak semua, saudara. Hai, saudara. Dan itu bukan rahasia lagi, ya. Isinya perselingkuhan, isinya perjinahan, karena mereka tidak berbuah dengan sesungguhnya. Mereka ribut dengan dogma sampai isinya cabul jina. Nggak jauh-jauh dari sana. Kamu lihat orang Tritung Wanes itu keluarganya juga nggak ada yang beres, saudara. Ya, orang-orang Islam apalagi. Nabi aja kawin 23 kali. Bukan menghakimi. Anda buktikan omongan saya kalau Anda percaya. Lihat, orang-orang yang tidak ribut dengan dogma, keluarganya pasti bahagia. Oke, demikian tausiah dari Nabi ke-26. Silakan dibahas, ditanyakan. Ya, sebentar ya. Sebentar, itu suaranya olo-olo siapa nih? Matiin dulu nih, olo-olo nih. Olo-olo matiin, saat matiin dulu saat. Ya, olo-olo jangan ada di sini ya. Di lambe turah Nabi, cewek bisa digilir sama itu nah. Iya, ngeri ya. Ngeri ya, masa digilir, saudara ya. Oh, sebentar, saya tadi lupa kasih trompet dulu ya, kasih trompet dulu dong. Oke, lanjut. Kita buat tanya jawab Alkitab, ya, buat belajar Alkitab. Anda kalau mau mencaci maki saya, kamu langsung saya remove. Tapi kalau kamu debat sama saya, boleh, saudara ya. Tapi kalau kita kasih waktu, kalau kamu nampak muka, boleh debat lebih dari 1/4 jam. Kalau kamu tidak nampak muka, maksimum 15 menit saja. Ya, kalau nampak muka, boleh setengah jam ya debatnya. Kita turunkan standarnya ya. Kalau nggak, orang Islam pada nggak berani masuk nanti. Orang Islam pada nggak berani masuk. Jauh sekali. Oke, lanjut. Yang perjamuan yang jauh menjadi tradisi di Israel itu yang Nabi pernah bilang itu tuh Sebentar, ini suaranya siapa ya? Saya Nabi. Cornelius, saya matikan ya mikrofonnya, tadi berisik-berisik. Ya, Yohanes, silakan ulangi. Nah, sorry. Ya, soal perjamuan yang Nabi bilang itu adalah tradisi di Israel dulu ya. Itu tuh perjamuan itu buat pemuka agama atau kalau Yesus kan guru dan muridnya. Apakah rakyat orang biasa boleh mengadakan itu tak? Apa gimana? Maksudnya? Soalnya jadi kan kalau di Lukas tuh bilang kan inilah tubuhku. Ya itu kan tentang perjamuan kan. Kata Nabi kemarin kan nggak ada perjamuan kudus. Nah itu hanyalah Yesus menjalankan tradisi. Cuman artinya kan berdiakonia dan marturia. Nah yang Anes tanyakan, tradisi itu di waktu itu tuh buat para pemuka agama atau orang biasa boleh melakukannya atau gimana? Di dalam imamat itu ada dua hal ya. Kalau domba Paskah itu yang boleh makan hanya para orang Lewi yang bertugas di situ. Dan ada yang dibagikan untuk masyarakat.
Tapi kalau perjamuan Paskah yang Yesus lakukan, kamu lihat di Keluaran 12. Betul. Ya, bahwa itu di seluruh keluarga itu harus melakukan perjamuan Paskah, seluruh keluarga. Dan kalau jumlah keluarga yang terlalu kecil, boleh gabung dengan keluarga yang lain. Nah, itulah perjamuan yang benar. Ya. Gitu ya. Itu di imam apa? Keluaran 12. Jadi perjamuan Paskah yang Yesus lakukan itu adalah di Keluaran 12. Gitu ya. Paham. Makasih. Ini ada Elohe siapa nih? Elohe nih. Elohe Israel. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang Elohe Israel. Saya mau nanya nih, cuma mau nanya memang karena saya tidak tahu. Ada di room Kristen, saya tidak sebutkan merek, ada kalimat mengatakan Yod-Heh-Vav-He atau YHWH adalah Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, secara harfiah, YHWH itu apa sih artinya Pak Paul? Begitu Pak. Nggak ada artinya. Nggak bisa diartikan karena itu sebuah nama. Tetapi kalau menarik dari akar katanya, ya memang berasal dari kata ahye, asyir ahye kan, ya kan, haya, ya kan, haya, ini kan Yod-Heh-Vav-He kan, gitu, haya jadi ya, ya kan, jadilah Yod-Heh-Vav-He. Ya kan? Jadi Haya, apakah betul? Vav haya, aku ada dan ada yang akan ada. Haya, Vav haya. Jadi akar dari akarnya terminologi, tapi artinya yang aku yang akan ada dan akan ada. Tetapi kalau dari piktogramnya, maka artinya ya lihat tangan lihat paku. Karena orang Yahudi juga menerjemahkan bisa membaca seperti itu pakai piktogram. Yod-Heh-Vav-He, tangan lihat, tangan lihat, paku lihat, ini kan. Jadi bisa lihat tangan lihat paku juga kan, makanya banyak orang Kristen yakin bahwa Yod-Heh-Vav-He itu dari Yesus sendiri. Tetapi dari artinya, dari Keluaran 3 ayat 14, ketika Asyir, ayah, Asyir, ahye, ahye itu adalah bentuk kal imperfect dari haya, ya. Gitu. Kalnya kan haya. Kal imperfectnya adalah ahye. Ya. Nah, ahye ini artinya kal imperfect yang akan datang. Jadi aku yang akan datang. Siapa Yesus yang dimaksud? Siapa namamu nanti yang akan datang? Gitu. Makanya di piktogramnya lihat tangan yang berpaku. Nanti kalau ada tangan yang berpaku itulah aku namaku. Yesus ngomong dalam Yohanes 17 ayat ke-11 dan 12, namamu kau berikan kepadaku. Gitu. Ya, makanya banyak orang Kristen, termasuk saya, meyakini. Dan semua kutipan tentang kata Tuhan, setiap barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, Roma 10 ayat 13. Ya, barang siapa, itu kan berasal dari Yoel 3. Barang siapa berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan. Tetapi dari Roma 10 ayat 13, kata Tuhan itu didahului dengan barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu loh. Ya. Artinya Yod-Heh-Vav-He itu bisa juga disebut sama dengan Yesus Kristus begitu Pak Paul? Bukan Yesus Kristus. Kata Yesus itu Yehova yang bisa menyelamatkan. Ya. Oke Pak Paul. Tapi Yesus adalah Yehova sendiri. Kemudian ketika turun dunia dia disebut Kristus yang diurapi. Oke. Satu lagi boleh Pak Paul? Satu lagi aja. Satu lagi nih terkait dengan Rasul Paulus. Di Alkitab kita memang tidak ditulis atau tidak dijelaskan secara implisit siapa nama ayah dan ibunya Paulus, Rasul Paulus. Ya, yang jadi pertanyaan sebenarnya siapa nama ayah dan ibunya ini? Nggak perlu.
Nggak perlu. Ya. Karena ketika semua orang Yahudi, ketika dia mau menjadi rabai, semua mau menjadi rabai ya, jadi Farisi, keturunannya jelas. Siapa? Kalau dia berani mengaku Paulus keturunan Benyamin, nah udah pasti keturunan Benyamin. Ya, karena tidak pernah ada penolakan dari orang Yahudi juga tentang siapa Paulus. Kalau dia ngakunya salah, pasti akan ditolak. Dan orang Yahudi tidak bisa berbohong seperti itu dalam Talmud. Ya, kalau Yesus ada banyak cerita, ya kan? Karena bapaknya kan nggak tahu siapa kan, yang diakui oleh Matius sendiri sama Lukas kan, nggak jelas bapaknya siapa kan. Makanya dia bilang Yesus Pantera, ada ya Yesusnya Yusuf, benar-benar Yesusnya Maria, benar ya, ada ya pro kontra. Nah, tapi terlepas dari semua itu, ya tidak perlu siapa Paulus. Kenapa? Karena nggak ada pentingnya. Nah, kalau Muhammad perlu silsilahnya penting. Kenapa? Karena dia ngaku-ngaku keturunan Abraham. Maka harus ditanya, lah kamu siapa? Tapi kalau Paulus dia nggak ngaku keturunan Abraham, dia nggak ngaku-ngaku, jadi nggak perlu. Apa tidak mengklaim bahwa saya ini harus, maksudnya saya harus keturunan Abraham, harus ya. Enggak, makanya nggak perlu. Dia cukup bilang saya dari Benyamin, dan orang Yahudi semua sudah tahu. Termasuk orang Yahudi hari ini. Kamu lihat orang Yahudi di Jerman, di Belanda, dia ada silsilahnya. Udah auto, jadi nggak usah dibilang bapakmu siapa, nggak perlu. Dia langsung nama saya Sam van Gelder. Nama asli saya Sam Bene Levi. Sam Ben Levi, dia bilang Sam Ben Levi. Ya. Itu teman saya kemarin yang saya baptis. Nah, kalau Muhammad karena dia memaksa bahwa dia keturunan Abraham, maka kita tanya, kamu silsilahnya bagaimana? Kalau Paulus perlu nggak? Kalau misalnya dia bukan keturunan Abraham, nggak apa-apa, nggak ada efeknya buat kita. Karena Paulus kan tidak harus mengenapi hukum Torah kan. Paulus kan rasul yang memberitakan Yesus, pelayan perjanjian baru, yang pergi kepada orang-orang non Yahudi. Nanggap nggak? Nangkap Pak, nangkap. Jadi nggak perlu tanya silsilahnya Paulus, nggak perlu, karena tidak ada kewajiban buat dia untuk, tidak ada kewajiban, sekalipun dia bukan orang Benyamin, sekalipun dia bukan orang Yahudi, no problem buat kita. Beda dengan Muhammad, problem karena dia ngaku-ngaku saudaranya orang Yahudi, keturunan Abraham dari Ismail. Kalau dia ngaku-ngaku begitu, nggak masalah. Artinya kamu memang bukan kontor Abraham. Kalau dia adalah Nabonidus, maka saya akan membuktikan bahwa Muhammad suku Quraisy, anaknya Adnan, dia bukan orang Abraham dan tidak perlu dibikin sejarahnya. Gitu loh. Makanya jangan mau di-framing. Nggak perlu bilang gitu, nggak perlu. Pentingnya apa? Baik Paulus yang memberitakan atau Apolos yang memberitakan atau si Timotius yang memberitakan, kita nggak ada pentingnya. Nah, gitu ya. Oke Pak Paul, terima kasih jawabannya. Sehat-sehat ya Pak Paul, panjang umur. Ya. Salam. Ya. Salam. Tapi itu tadi Pak Paul menarik gitu ya. Ternyata otak yang mengolah tentang seks dan tentang agama itu bersebelahan, hanya dipisahkan oleh membran tipis ya Pak ya. Iya, jadi masuk akal juga ketika narasi-narasi di Alkitab orang-orang pagan itu selalu ada narasi seksnya, sehingga kita pun yang bukan agama kita pun yang di dalam ilmu kekristenan mengambil untuk analogi itu, tapi bukan untuk secara arti fisik harafiah Ya. Tapi menarik sekali memang Pak, tapi benar itu, semua agama selalu, pertama muaranya selalu terperangkap dalam kemunafikan, kedua selalu ada unsur seksnya. Memang itu benar Pak, itu fakta memang demikian. Ternyata otak manusia seperti itu ya, dekatnya otak yang mengolah seks dan agama itu bersebelahan. Menarik sekali sih Pak ya. Pikirannya keselangkangan. Ya. Makanya orang-orang yang banyak berpikir agama itu otaknya tambah cabul. Agama loh ya. Ya. Tapi kalau otaknya isinya berdiakonia untuk berbuah lebat, ya berdiakonia mengasihi, maka keinginan seks yang tidak benar itu hilang. Tapi kalau kamu dogma,
makin kamu terangsang untuk bikin cabul, untuk berzina, untuk selingkuh. Percaya deh, lihat ya, yang di putri-putri tunggal wanas itu kan banyak yang saling selingkuh kan, dan banyak yang pisah sama istrinya, sama suaminya. Iya benar Pak. Itu Ya, yang nggak pendeta, nggak ustadz dan seterusnya. Mereka nggak pendeta, nggak ustadz. Ya, benar Pak. Kalau otaknya isinya agama, dia hawanya pengen Yang dekat pengen dengan ngehe agama itu loh. selalu ada beritanya. Kan terberita tuh ada pendeta mencabuli jemaatnya. Ketahuannya pas mau menikah, ternyata dari jemaat. Dan saya tahu itu gereja dogmatis. Karena gereja mainstream yang sekarang. Surabaya Nah, itu. kalau agama sebelah jangan ditanya. Tapi kalau Iya. kalau Saya kamu emang demikian. Nah, kalau kamu ya, silakan, Pak. kamu terikat dengan masturbasi atau kamu terikat dengan seks gitu ya, Pak, bagaimana Pak cara menghilangkannya? Kamu fokus tiap hari kasih makan orang, tiba-tiba pikiran jahat itu hilang. Ya, jangan nyuruh orang, kamu sendiri yang turun ngasih makan. Jangan nyuruh orang. Kalau kamu nyuruh orang, kamu juga enggak benar. Kamu sendiri turun kasih makan. Dulu kami caranya begitu. Bagaimana saya menghilangkan iri, dengki, seks, kemarahan, dendam. Semua keinginan-keinginan itu saya mulai hilangnya dengan saya sedekah tiap hari. Tangan saya sendiri yang ngasih turun. Saya sibuk sekali dengan bersedekah. Ketika kamu fokus dengan kebaikan, ya, bukan kamu sok-sokan nyuruh orang ngasih orang lagi, enggak. Kamu sendiri turun. Kalau kamu sendiri kamu nggak turun, kamu nganggur ya, otak kamu isinya capul juga. Kamu turun, sibukkan dirimu dengan berbuat kebaikan, bersedekah setiap hari. Bukan pelayanan di gereja loh. Pelayanan di gereja, oh sibuk Pak, iya, tapi kamu malah selingkuh sama WL-nya, sama pemain musiknya, sama saja. Bukan sibuk di gereja, sibuk dengan berdiakonia. Sibuk dengan ngasih makan. Coba kamu nggak percaya. Pak Paul, sebentar Pak. Pak Paul, itu Noni mau naik apa? Saya nggak tahu caranya. Saya sudah. Oh, sebentar. Oh iya, sorry ya. Saya tadi nggak lihat. Bisa live nih. Ya, udah masuk. Sebentar ya, cara jadikan sangga moderator gimana ya? Jadi moderator caranya gimana? Saya lupa loh kemarin. Noni tahu. Gimana Noni? Shalom Udah. Noni. Ya shalom kok. Itu mau jadikan siapa moderator? Sanggam. Udah, dia udah moderator. SHT itu ada moderator ya? Udah. Cara naikin gimana? Cara naikin Noni? Kan itu kan ada yang minta kirim permen itu kan keluarnya merah itu. Nah tinggal dinaikin aja. Ya, ternyata sama Oon ya, sama saya. Iya Pak. Saya juga Si tampar lagi. Berarti yang tahu paling aku yang tahu, Mesti gua tampar di Sanggam nih. Nah, belum bisa live juga saya Pak. dua kali ya, tampar 2 kali nih harus. Aduh, gawat. Salam Pak Paul. Shalom. Ya, baik. Pak Paul, saya mau bertanya sedikit ya Pak ya. Ya, Mr. Baik Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Walaupun saya baru dengar sebentar aja, ya. Saya senang sekali ya Pak Paul apa yang Pak Paul sampaikan tadi, dan memang seperti itu kenyataannya yang terjadi sekarang ya, memang seperti itu Pak. Berkedok, wah rohani banget, tapi ternyata ujung-ujungnya banyak dosa yang ditutupi, dan puji Tuhan di mata Tuhan tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Nggak ada yang bisa ditutupi, Lambat dibongkar atau cepat. Betul, amin ya. Pak Paul, saya mau tanya ini Pak. Kebetulan tadi sempat Pak Paul ada sebut oneness. Saya beberapa hari lalu pernah bertanya sama oneness ya Pak ya, tentang Kejadian 1 ayat 26. Nah, itu kan pemahaman saya di situ, bahwa di situ tuh sudah ada Tritunggal ya, yang Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau tidak salah, itu pemahaman saya karena saya Protestan Pak. Jadi saya menganggap itu Tritunggal sudah ada di situlah. Nah, terus saya bertanya sama oneness ya Pak ya. Jadi saya bertanya tuh begini, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, saya tanya karena mereka selalu memaksakan bahwa yang mati itu Tuhan Yesus, yang mati itu Allah sendiri, yang pokoknya itu di dalam diri Yesus itu adalah Allah semua. Dalam arti sampai Tuhan Yesus berdoa juga itu
yang pertanyaan yang membuat saya bingung itu di saat saya tanya Tuhan Yesus ini berdoa kepada siapa? Mereka bilang